Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teori Bahasa dan Otomata A. Nah, kami akan menjelaskan tentang poster yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu tentang materi tentang pushdown otomata. Nah, sebelum sampai ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Lestaria Lucy Rahmawati dengan NIM akhir 3013, kemudian teman saya Lovanda NIM akhir 3015, lalu ada Vita Hidayah dengan NIM akhir 3016, dan Rehan Atala dengan NIM akhir 3055. Kami akan menjelaskan isi atau poin-poin yang ada dalam poster kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Definisi dari pushdown otomata sendiri merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks, di mana PDA ini menggambarkan tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stek atau tumpukan. Nah, stek merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengembalian elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau bagian atas steknya. Nah, untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu varian atau kelompok pada PDA. Terdapat dua yaitu PDA null stack dan PDA final state. Perbedaan dari keduanya yaitu PDA null stack adalah PDA yang melakukan penerimaan input dengan state kosong, sedangkan PDA final state adalah PDA yang melakukan penerimaan input yang pilihan transisinya menyebabkan PDA mencapai final state. Selanjutnya yaitu karakteristik. PDA mempunyai memori yang tidak terbatas, disebut stek atau tumpukan. Yang kedua yaitu PDA dapat dianggap sebagai otomata ketika dilengkapi dengan stek. Yang ketiga, sebuah PDA yang menerima input selain bisa berpindah state juga bisa melakukan operasi pada state. Yang terakhir, kondisi atau konfigurasi PDA pada suatu keadaan dinyatakan dengan state dan stack. Untuk selanjutnya yaitu representasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk memasuki representasi pada sebuah pushdown automata ini dinyatakan dengan 7 tuple. Jadi dinyatakan dalam M sama dengan Q, kemudian sigma, gamma, delta, S, F, dan Z. Nah, untuk definisinya seperti Q ini adalah himpunan state, kemudian sigma adalah himpunan simbol inputnya, lalu gamma adalah simbol-simbol tumpukan atau stack-nya, kemudian delta adalah fungsi dari transisi stack-nya. Kemudian S adalah state awal, yang artinya S ini himpunan dari Q, himpunan state dari Q. Lalu F adalah himpunan final state, jadi F merupakan subset dari Q, seperti itu. Lalu untuk Z sendiri simbol awal dari tumpukan atau top stack-nya, jadi Z pada himpunan, Z merupakan himpunan dari gamma, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Silakan. Selanjutnya yaitu contoh soal dari pushdown otomata. Di sini diketahui bahwa Q adalah Q1 dan Q2, sigma adalah A, B, T-nya adalah A, B, Z, S-nya adalah Q1, F-nya adalah Q2, dan Z-nya adalah Z sendiri. Nah, setelah itu ada fungsi transisi atau delta. Di sini sebagai seperti rumusnya, yaitu yang dimana misal yang nomor 1, A, Z sama dengan Q1, AZ. Yang dimana Q1 itu merupakan state awal, A kecil itu merupakan input, Z besar yang sebelah kiri itu merupakan stack awal, kemudian sama dengan Q1 sebelah kanan itu sama dengan next state, dan Z sebelah kanan, AZ sebelah kanan itu adalah next stack. Kemudian untuk pembahasannya, misal kita uji string AA. Nah, di mana stack awalnya adalah
Z. Kemudian kita uji, kita masukkan A kecil sebelah kiri. Sehingga rumusnya mengambil rumus yang tadi nomor 1, yaitu Q1, A, Z sama dengan Q1, AZ. Yang dimana A kecil ini tadi inputannya, Z itu yang di bawahnya, kemudian menghasilkan AZ. Berarti kita hapus A, menjadi stack-nya adalah AZ. Kemudian di sini uji string yang A kecil kedua kita masukkan. Kita mengambil yang transisi ketiga, yang dimana inputannya A kecil dan yang ada di bawahnya adalah A besar, sehingga menghasilkan AA. Kemudian dari sini kita tidak dapat mengeluarkan double A ini karena tidak ada rumus untuk mengeluarkan hal tersebut. Karena syarat dari pushdown automata ini, stack awal harus sama dengan stack akhir, sehingga untuk uji string AA itu ditolak. Sedangkan untuk uji string AB kita lihat stack awalnya sama, yaitu Z di bawahnya. Kemudian kita memasukkan A kecil, yang dimana kita mengambil rumus yang nomor 1, yaitu Q1 sama dengan A kecil inputannya, Z, yaitu yang ada di bawahnya, paling bawah, yaitu menjadi Q1, AZ. Berarti kita hapus yang A, kemudian kita masukkan yang uji string yang B, yang dimana kita menggunakan rumus yang nomor 4, yang dimana di sini ada epsilon, yang dimana B, A, yaitu di bawahnya, sama dengan Q1, epsilon. Yang dimana epsilon ini kita harus mengeluarkan inputan yang barusan dimasukkan, yaitu yang B. Jadi untuk itu kita keluarkan yang B-nya, sehingga stack-nya menjadi hanya A sama Z. Kemudian setelah dikeluarkan, fungsi transisi yang kita ambil itu yang Q1, A, B sama dengan Q1, epsilon untuk mengeluarkan A-nya, karena terdapat rumus seperti itu untuk mengeluarkan A-nya untuk menjadikan stack awal menjadi sama dengan stack akhir. Yang kita keluarkan pop A menjadi stack akhirnya, yaitu Q1, epsilon, Z sama dengan Q2, Z, yaitu rumus terakhir, sehingga hal tersebut terbukti bahwa uji string AB itu diterima. Selanjutnya akan dijelaskan implementasinya oleh Lovanda. Untuk implementasi, kita ambil contoh untuk penggunaan automata dan bahasa adalah dalam aplikasi asisten pada smartphone, yaitu Siri dan Cortana. Kemudian dari contoh lain juga yang sering kita jumpai adalah pada mesin ATM seperti itu. Jadi kesimpulannya, teori bahasa automata ini sering kita jumpai dan sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, bukan hal asing seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.